Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian sehat-sehat saja dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Bu Wati mulai pelajaran matematika hari ini, Bu Wati punya teka-teki yang lucu. Mau dengar anak-anak dan mau menyimak? Nah ini, gini ya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Ayo coba dijawab di rumah, apa kira-kira jawabannya? Bu Guru ulang ya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Apa jawabannya anak-anak? Ya, betul sekali. Tetap 10 menit. Tinggal direbus saja secara bersama-sama. Ngapain repot? Betul tidak anak-anak? Oke. Iya kan? Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Loh, yang dipelajari apa Bu sekarang? Nah, sip, kita lihat, kita simak video ini ya, agar kita tahu apa yang kita pelajari dan tujuannya apa, kompetensinya apa, sehingga anak-anak bisa mempelajarinya untuk hari ini. Kita simak bersama-sama yang akan Bu Guru jelaskan. Nah, kita akan belajar matematika ya. Kita belajar matematika lah. Kompetensinya 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan atau desimal dalam bentuk sesuai urutan operasi. 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Tujuannya apa? Tujuannya dengan memperhatikan penjelasan guru tentang bilangan bulat, kalian dapat menjelaskan bilangan bulat tersebut dengan garis bilangan. Yang kedua, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan masalah sehari-hari, sehingga kalian bisa memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bilang kita pelajari apa saja? Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat dan bilangan cacah? Apa sih bilangan bulat dan bilangan cacah itu? Yang kedua, apa saja operasi atau operasi hitung yang bisa digunakan dalam bilangan tersebut dan bagaimana meletakkannya pada garis bilangan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan. Nah, ini. Bilangan bulat ada 2, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif posisinya berada di kanan dari 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kirinya 0. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat bernilai positif. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau bilangan cacah, bilangan dimulai dari 0 dan bilangan asli 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, contoh. Loh, bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, dan negatif 7, serta negatif 8 pada garis bilangan? Anak-anak, siapkan bukunya dulu, kalian buat garis bilangan. Nolnya ada di tengah-tengah. Coba dibuat dulu di rumah. Ayo di buku tulisnya, di buku matematikanya, dibuat garis bilangan dulu seperti ini. Ayo coba buat, ditunggu. Ya, membuat garis panjang, nolnya ada di tengah.
Terus yang sebelah kanan diberi warna hijau atau biru, yang sebelah kiri diberi warna merah. Yuk. Sudah? Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Jadi setelah 0 kalian urutkan dulu dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian sebelah kirinya bisa negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Setelah itu kalian beri titik di atasnya, letakkan di atasnya sini, beri buletan. Tadi instruksinya adalah bilangan 5, tulis 5-nya di atasnya ini, di atasnya bilangan. Kasih tanda sendiri, hitam yang bulat besar, seperti contoh di sini. Kemudian 1, negatif 5, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Sudah anak-anak? Yuk, praktekkan ya. Nah, ini. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif maka menghasilkan 0 bila bilangannya sama. Misalnya negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Tapi kalau negatif 5 dengan negatif 4 tidak bisa 0 karena bilangannya harus sama. Ini kalau negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ya, ingat-ingat. Contoh kedua. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius dibaca 8 negatif 8 derajat Celcius. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Kalau di atas 0 berarti positif. Ya. Ingat-ingat, kalau di bawah 0 negatif, kalau di atas 0 positif. Contoh kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalamannya 10 meter di bawah permukaan tanah. Kalau di bawah berarti negatif, dibacanya negatif 10 meter. Ya. Kemudian nomor 3, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Dapat ditulis karena di atas sehingga positif 150 meter atau 150 meter. Ya. Kemudian cermati cara membaca bilangan berikut. Ada tanda negatif 9 dibaca negatif 9. 64 tidak usah pakai positif, dibaca saja 64. Nomor 3, negatif 143 dibacanya negatif 143. Nomor 4, 2235 karena tidak ada tanda negatif langsung saja dibaca 2235 tanpa dibaca positif. Kemudian ada tanda lagi negatif 60.768 karena ada tanda negatif bacanya juga harus ada negatif. Sekarang contoh yang keempat, gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Lebih dari 4,
lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Karena ini kan kurang dari 4, kalau ke sini berarti kalau lebih dari 4 berarti tandanya mengarah ke positif. Nih. Kalau kurang dari 6 berarti arahnya ke kiri. Sehingga kita beri tanda yang termasuk bilangan bulat yang lebih dari 4 dan kurang dari 6 adalah di antara negatif 4, sehingga jawabannya nih. Nah, yang Bu Guru beri tanda bulat-bulat ini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh soal kelima, gunakan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2 yaitu negatif 1 karena sebelum. Kalau ini sesudah, karena ini sebelum berarti negatif 1. Nah, ini tugas kalian di rumah. Tugasnya nanti ada 6 butir soal ya. Ditulis di buku tulis tugasnya seperti biasanya. Kemudian kalian fotokan hasil pekerjaan. Demikian anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Bu Guru harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Dan jangan lupa Bu Guru ulang kembali tugasnya dikerjakan di buku tulis beserta caranya. Kemudian hasilnya kalian fotokan, masukkan ke classroom. Ya. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Salam COVID. Kesehatan dimulai dari saya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yes, yes, yes. Ulang lagi anak-anak ya. Salam COVID. Kesehatan dimulai dari saya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yes, yes, yes.